Ada seorang Wahabi, seorang Ustadz Wahabi, ketika menjawab sebuah pertanyaan tentang najis, dia membawa-bawa madhab Syafi'i. Namun jawabannya salah total. Sebelum kita komentari jawaban itu, mari kita bersama-sama melihat terlebih dahulu potongan videonya. Jadi kalau menyentuh najis yang sudah kering diwajibkan mencucinya atau tidak? Ya, kalau menyentuh najis, ya maksudnya kotoran hewan ya, kotoran hewan. Kalau misalnya kambing, sapi, onta, atau apa lagi, kelinci yang memang halal dimakan, kalau menurut Imam Syafi'i yang masih basah itu najis. Kalau sudah kering tidak najis. Ya, berarti kalau tidak najis nggak ada masalah, nggak dicuci tangannya. Sekarang kalau yang najis seperti kotoran anjing, kotoran kucing, kotoran manusia mungkin tersentuh, maka dicuci. Mau kering mau basah dicuci. Jelas beliau mengatakan bahwa kotoran atau najis yang berasal dari hewan yang halal dimakan seperti sapi, kambing, kelinci, ketika basah maka najis, ketika kering maka tidak najis. Menurut madhab Syafi'i itu kata beliau. Selanjutnya beliau mengatakan kalau dari hewan yang tidak halal dimakan seperti anjing, maka baik kering maupun basah maka tetap najis. Itu versi beliau ketika mencatut nama Imam Syafi'i. Entah beliau ini mendapatkan versi dari mana. Saya kira beliau ini belum belajar kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah, kitab dasar yang biasa diajarkan di pondok-pondok pesantren untuk para santri pemula. Saya sarankan beliau belajar terlebih dahulu kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah sebelum berbicara tentang fikul ibadah berkenaan dengan madhab Syafi'i. Teman-teman, dalam kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah kita akan mengetahui bahwa jawaban atau pencatutan sang ustadz ini berkenaan dengan madhab Syafi'i tentang najis itu salah total. Dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah dikatakan bahwa najis itu terbagi menjadi 3. Ketiga bagian ini berhubungan dengan cara mensucikannya. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah ini meliputi najisnya anjing, najisnya babi, dan keturunan-keturunannya, atau sesuatu yang berhubungan dengan anjing dan babi. Kemudian yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini cuma ada satu, yaitu baulus sabiyil ladzi lam yablugh sanata ini walam yakul illa labana ummihi. Seorang anak kecil kencing belum berusia 2 tahun, kemudian hanya memakan air susu ibunya saja. Yang ketiga, najis mutawasitoh, najis sederhana, najis antara mukhaffafah dan mughalladhah. Najis mutawasitoh ini cakupannya sangat luas sekali. Pokoknya dia ini adalah najis selain baulus sobi, anjing dan babi. Bisa berasal dari kotoran orang besar, kencing orang besar, hewan yang bisa dimakan dan juga hewan yang tidak bisa dimakan. Itu kotorannya masuk kategori mutawasito. Selanjutnya dalam kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah karya Umar Abdul Jabbar ini diterangkan bahwa najis mutawasito ini dibagi menjadi 2, ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu jika ada wujudnya, ada aromanya, ada rasanya. Kemudian yang hukminya itu najisnya tidak berwujud. Ada aroma tapi tidak berwujud. Semisal, kemudian ada rasa, tidak ada aroma, tidak ada wujudnya. Belum dibersihkan, tapi dulu ada najis di sana. Itu disebut najis hukmiyah atau maknawiyah. Nah, dari pembagian-pembagian ini kita mengetahui bahwa Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i tidak pernah mengklasifikasikan pembagian najis seperti yang dikatakan oleh sang ustadz
Sang Ustadz tadi jelas mengatakan bahwa kalau berasal dari hewan yang bisa dimakan kering, maka tidak najis. Ketika basah, maka najis. Ketika dari hewan yang tidak boleh dimakan, tidak halal dimakan, baik kering maupun basah, maka hukumnya najis. Itu tidak pernah ada dalam mazhab Syafi'i. Rumusan seperti itu entah berasal dari mana sang Ustadz ini mendapatkannya. Selanjutnya, berkenaan dengan menyentuh najis yang kering. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i? Pandangan mazhab Syafi'i merujuk kepada satu kaidah yang dituliskan oleh Imam Asyuti dalam kitab Asbabun Nadhair. Kaidah itu berbunyi, an-najsu idza laqa syai'an tahiran wa huma jafani la yunjisuhu. Sebuah najis ketika bertemu sesuatu hal yang suci, kedua-duanya ini sama keringnya, maka tidak najis. Artinya benda najis tadi tidak menajiskan sesuatu hal yang suci. Kaidah ini kemudian digubah menjadi kalimat lain. Kalimat lain itu berbunyi, jafun ala jafin, tohirun bila khilafin. Kering, najis, bertemu dengan benda kering suci, maka hukumnya suci tanpa ada khilaf antar ulama. Hal demikian ini jikalau tidak ada yang terpisah dari benda najis tadi atau menempel dari benda najis tadi ke sesuatu benda yang suci. Ketika benda najis tadi yang kering dirasa ada yang menempel, maka harus dibersihkan. Dibersihkan dengan cara disuci atau dikipaskan saja. Itu pandangan berkenaan dengan menyentuh benda najis yang kering dalam versi mazhab Syafi'i.